Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Talaban liridha'illahi ta'ala fi amri dini wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin shalihah maqbulah fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadratil mukarramin, para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, itu Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Razak dari dan juga para sohibul majelis, aparatur pemerintah, Bapak RT, hadirin jamaah talim yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjim, rasa mahabbah serta rasa hormat saya yang sedalam-dalamnya. Yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk pada pelajaran kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita niat, karena dengan niat yang baik mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wal intiba wal ibadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtighai wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa
sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min hajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihim fi darain. Hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih membahas tentang pasal menuju kesuksesan, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Ini kita masuk pada nasihat daripada Imam Ali, di mana Imam Ali mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kun indallahi khairun nasi wa kun indan nafsi sarunas. Imam Ali mengatakan, kun jadilah kamu indallahi, atau jadi di sisi Allah, khairun nas itu sebaik-baik manusia. Wa kun indan nafsi sarunas, dan jadilah kamu di hadapan atau menurut diri kamu, di sisi kamu itu, atau menurut pandangan kamu itu adalah manusia yang jelek, ya. Jadi kata Sayyidina atau Imam Ali mengatakan, kita diperintahkan untuk menjadi manusia yang baik di hadapan Allah, atau menurut pandangan Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang baik di hadapan Allah, maka kita harus menjalani apa yang memang Allah perintahkan, baik itu yang wajib, ya, ibadah-ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah di masyarakat. Nah, ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk menjadi manusia yang jelek menurut pandangan sendiri, ya. Jadi kalau menurut kita ini jelek. Jadi karena kita jelek, kita tidak sombong, ya. Akhirnya kita tahu ada orang kita nggak punya apa-apa sih, ya kan? Iya. Kita punya ilmu titipan dari Allah. Kita punya harta juga titipan dari Allah. Kita punya rupa pun, rupa ini adalah titipan dari Allah. Jadi kita jangan merasa bangga. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan kepada kita baik itu ilmu, harta, jabatan, dan juga rupa dan lain sebagainya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ali memerintahkan atau berwasiat kepada kita semua, wa kun indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah kamu manusia yang berguna bagi manusia yang lainnya. Jadi kita harus bisa berguna menjadi manusia untuk saudara-saudara kita. Nah, adapun berguna untuk saudara-saudara kita ini macam-macam ragamnya. Kalau kita punya ilmu, manfaatkan ilmu kita untuk membantu atau mengajarkan kepada orang lain, ya. Itu kita ajarkan yang mungkin
teman-teman kita atau orang lain belum tahu, nah kita beritahu ya. Terus kalau kita dititipkan harta oleh Allah, maka bantulah saudara-saudara kita dengan harta kita. Ya mungkin di antara saudara-saudara kita, di antara tetangga-tetangga kita ada yang sedang sulit, ada yang sedang membutuhkan, maka kita harus bantu. Ya, itu. Terus kalau kita dititipkan jabatan, maka pergunakan jabatan kita dengan cara yang adil ya, agar saudara-saudara kita, teman-teman kita ini tidak merasa dirugikan ya. Jadi kita harus bisa berlaku dengan adil itu. Nah, itu yang kedua. Ini kita masuk langsung kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man kharaja min dulil maksiyati ila enet taati agnahullah ta'ala min ghairi malin wa aidahu min ghairi jundin wa a'ajjahu min ghairi asiratin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya menasehati kepada kita umumnya sebagai umatnya. Apa kata Rasul? Barang siapa yang meninggalkan perbuatan maksiat dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka Allah akan memberi kekayaan kepadanya tanpa harta dan memberi kekuatan kepadanya tanpa bala tentara, dan Allah akan memuliakannya tanpa keluarga. Bagus banget ya saya ini ya, nasihat-nasihatnya pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Iya, Insyaallah ya. Jadi kata Rasul, man kharaja min dunil maksiyati, barang siapa yang meninggalkan perbuatan maksiat, ila anit taati, dan ia menggantinya dengan perbuatan baik atau perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, aghnahullah taala, maka Allah akan memberi kekayaan kepadanya. Jadi kalau kita ingin diberi kekayaan oleh Allah, maka semaksimal mungkin kita harus bisa menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah ya. Baik itu perbuatan-perbuatan yang sifatnya di masyarakat ya, atau perbuatan-perbuatan yang timbulnya di dalam diri kita ya. Ini harus kita hindari, semaksimal mungkin kita hindari. Mana perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka yang timbul dari dalam diri kita, seperti perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak baik ya. Terus tingkah laku yang tidak baik yang sekiranya dapat menyebabkan saudara-saudara kita tersakiti atau tersinggung. Nah ini kita hindari semaksimal mungkin ya. Itu perbuatan-perbuatan maksiat. Terus sifat ujub, sifat takabur ya, iri, hasud, dengki dan lain sebagainya. Ini termasuk perbuatan-perbuatan maksiat yang ada di dalam diri kita. Nah ini semaksimal mungkin harus kita redam dan harus kita tinggalkan ya. Insya Allah nanti kalau perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Gitu ya. Nah, kalau misalnya perbuatan-perbuatan maksiat yang berada di masyarakat, contohnya misal adanya
hiburan-hiburan yang sekiranya dapat menyita waktu kita di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sekiranya dapat membuat kita lalai daripada mengingat Allah. Nah, ini kita tinggalkan, ya. Atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, ya. Seperti kita kumpul-kumpul terus menggunjing atau menggibah dan lain sebagainya, ya. Ini harus kita tinggalkan. Daripada kita menggunjing, lebih baik kita membicarakan tentang hal-hal urusan yang baik yang sekiranya dapat bermanfaat baik bagi diri kita ataupun bagi orang lain, ya, di dalam kehidupan dunia ataupun di dalam kehidupan akhirat, gitu, ya. Ya, itu. Jadi tinggalkan maksiat, insya Allah akan memberikan kekayaan kepada kita, ya. Jadi kalau misalnya kita pengen diberikan kemudahan, pengen diberikan kebahagiaan, kesenangan, maka tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi kita juga menganjurkan kepada kita sekalian agar kita meninggalkan maksiat supaya kita mendapatkan kekuatan, ya, mendapatkan kekuatan daripada bala tanpa ada bala tentara. Jadi kita meninggalkan maksiat supaya Allah beri kekuatan kepada kita tanpa adanya bantuan-bantuan dari yang lain, ya. Tanpa ada bantuan-bantuan dari yang lain, kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Ya, kalau misalnya kita pengen kuat, pengen sehat, ya, tinggalkan maksiat itu. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, ya. Tinggalkan apa yang Allah larang, gitu. Selanjutnya, orang yang meninggalkan maksiat akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walau tanpa seorang pun yang memuliakannya. Jadi kalau kita sudah meninggalkan maksiat, walaupun orang-orang itu tidak memuliakan kita, tapi Allah yang akan memuliakan kita, ya. Ya, makanya tinggalkan maksiat-maksiat tuh, ya. Ya, banyak maksiat-maksiat yang kita kerjakan, ya. Iya, tinggalkan. Nanti insya Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, gitu. Kalau misalnya kita umpamanya, Pak, ucapan kita baik, ya, tingkah laku kita baik, ini bukan untuk dimuliakan oleh Allah, bukan untuk dimuliakan oleh manusia, tapi kita bersikap baik, kita berakhlak baik, ini pada dasarnya untuk menghormati diri kita, ya. Menghormati diri kita bukan untuk menghormati orang lain, tapi diri kita hormati, bahwa kita ini adalah makhluk Allah, ya, yang memang diperintahkan untuk berlaku baik kepada siapapun atau kepada makhluk Allah apapun, gitu, ya. Jadi kita diperintahkan untuk itu. Insya Allah nanti kalaupun orang tidak menghormat kepada kita atau orang tidak memuliakan kepada kita, tapi Allah yang akan memuliakan kita. Makanya jangan cari kemuliaan, ya. Jangan cari kemuliaan kepada manusia. Jangan pengen dihormatin, jangan pengen disanjung, jangan pengen dipuji oleh manusia, tapi inginlah atau punya keinginanlah untuk dimuliakan oleh Allah. Gimana caranya dimuliakan oleh Allah? Caranya jalanin apa yang Allah perintahkan, jauhin apa yang Allah larang.
Insya Allah kalau itu sudah semaksimal mungkin kita jalanin, ya, sudah semaksimal mungkin larangan dari Allah kita tinggalkan, insya Allah Allah nanti yang akan memuliakan kita. Nah itu Pak ya. Jadi ini nasihat atau hadis Nabi kita Muhammad SAW, nasihat buat kita semua. Kalau kita ingin diberikan kekayaan oleh Allah yang pertama, terus yang kedua, apabila kita ingin mempunyai kekuatan tanpa ada bantuan dari siapapun kecuali bantuan dari Allah. Yang ketiga, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah tanpa dimuliakan oleh manusia, ya kan? Makanya kita harus meninggalkan segala bentuk macam perbuatan maksiat, tinggalin, ya. Semaksimal mungkin, semampu, sekuat tenaga kita, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Baik itu pandangan kita, ucapan kita, pendengaran kita, tingkah laku kita yang sekiranya itu membuat maksiat, semaksimal mungkin harus kita tinggalkan. Nah kalau kita sudah tinggalkan, insya Allah nanti Allah yang akan memberikan kekayaan kepada kita, Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, dan juga Allah yang akan memberikan kemuliaan kepada kita. Itu ya. Jangan tinggalin deh lo. Tinggalin ya perbuatan-perbuatan maksiat ya. Iya, jangan kalau kita mah kadang-kadang gini berbuat maksiat kita kan bangga, ya. Orang model kayak kita kalau berbuat maksiat itu bangga kalau kita mah. Apalagi duit banyak. Iya, gitu. Lalu sabda Rasulullah SAW menasihati juga kepada kita, ya. Annahu alaihi salam, annahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja jata yaumin al ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada suatu hari bersama dengan para sahabatnya. Faqala, lalu Rasul bersabda, kaifa asbahtum, ya. Bagaimana kalian pagi ini? Jadi bagaimana keadaan pagi ini? Rasul bertanya kepada para sahabat. Faqalu, lalu para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah, ya. Sahabat menjawab, pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah, katanya. Faqala, lalu Rasul bersabda, wa ma alamatu imanikum, ya, apa tandanya kamu beriman kepada Allah? Qalu, lalu para sahabat menjawab, nasbiru alal balai wa naskuru alal rohoi wa nardo bil qadoi. Nasbiru, kami sabar atas bala yang Allah timpahkan kepada kami, wa naskuru ala ro'i, dan kami bersyukur atas rohoi, apa ini rohoi? Ya. Atas kelapangan yang Allah berikan kepada kami, wa nardo bil qadoi, dan aku ridho atau kami ridho atas ketentuan Allah pada hari ini, ya. Faqala alaihi salam, maka Rasulullah SAW bersabda, antumul mu'minuna haqqan wa rabbi Ka'bati, kamu semua benar beriman kepada Tuhan yang memiliki Ka'bah. Ubudillah, maka beribadalah kepada Allah ala ridho, atas keridoannya. Fa'ilam tastati fafi sobri, ya.
Dan kalau tidak sanggup maka sembahlah dia dengan penuh kesabaran, ya. Jadi kata Rasul gini, Pak. Rasulullah SAW bersabda bersabda kepada kita semua, atau bertanya kepada para sahabat, ya. Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana keadaan kamu hari pagi ini? Lalu para sahabat ini menjawab, asbahna mu'minina billah. Ya Rasulullah, pagi ini saya dalam keadaan beriman kepada Allah. Lalu ditanya, bagaimana alamat beriman kamu kepada Allah? Gitu ya, kayak kita nih, kita ditanya, bagaimana kamu beriman kepada Allah? Alamatnya atau contohnya atau ciri-cirinya kamu beriman kepada Allah, gitu ya. Lalu para sahabat menjawab, nasbiru ala balai, ya. Saya sabar atau kami sabar ya Rasul atas bala yang Allah berikan kepada kami, ya. Adapun bala itu yaitu ketidakbaikan atau keburukan, ya, atau rasa pusing, terus pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Kami sabar atas segala bala yang Allah berikan, baik itu berupa sakit, ya, berupa kekurangan, kesulitan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita di pagi hari ngeluh kepada Allah, maka keimanan kita ini dianggap masih kurang sempurna, ya. Makanya kalau pagi-pagi jangan suka mengeluh. Jangan suka ngeluh pagi. Kadang-kadang kita pagi ngeluh, ya. Waduh, mana ini kita? Aduh, mana kagak punya duit lagi. Ya kan? Gitu kadang-kadang kalau pagi-pagi, ya. Makanya jangan, kalau pagi-pagi mau udah enjoy aja, ya. Iya, alhamdulillah. Walaupun duit nggak tadi banyak, tapi alhamdulillah pagi ini bisa ngopi gitu, ya. Ini mah jangan mikir urusan gitu. Kadang-kadang pagi mikirin urusan gitu, ya kak. Urusan pagi kita pikirin istri begini, anak begini, atau ono begini lah. Kita pikirin yang begitu-begitu, jangan, ya. Jadi kalaupun umpamanya kita diberikan kekurangan, diberikan kesulitan, atau diberikan penyakit oleh Allah, sabar kita, ya, sabar, ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih sayang, Engkau masih kenal kepadaku sehingga Engkau memberikan kesulitan kepada kami. Begitu harusnya, begitu harusnya, ya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan kantong kosong. Tapi saya masih sehat ya Allah, masih sehat. Anak-anak saya masih masih pada baik, keluarga saya tentram, alhamdulillah. Harusnya begitu pagi-pagi itu, ya. Jalan dah ke warung kalau punya duit maksudnya, utang kopi, merokok, itu maksudnya, itu, ya. Jadi kalau pagi-pagi itu jangan menimbulkan apa namanya, wajah-wajah cemberut, wajah-wajah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apapun yang kita hadapi di pagi hari itu kita harus ceria menyambut pagi hari atau menyambut siang hari dengan penuh kegembiraan atau dengan kebahagiaan. Insya Allah nanti kalau misalnya kita menyambut siang atau menyambut pagi hari itu dengan penuh kebahagiaan dan penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ntar kedepannya, ya, pada siang harinya Allah benar-benar memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi kalau bisa di pagi hari kita udah ngeluh nih, begitu bangun selesai subuh kita ngeluh, ya Allah, mana nganggur lagi, mana kagak punya duit lagi, mau ngopi kagak ada kopinya, ya kan, mau ngerokok juga nggak punya duit buat beli rokoknya, ya kan. Nggak boleh begitu, nggak boleh, nikmatin hidup kita di pagi hari. Nggak punya duit jangan pakai nggak punya kopi jangan pakai ngeluh, lari aja ke rumah. Warung, siapa yang jamaah di sini yang punya warung, ke warung jalan, gitu, ya. Iya.
Atau ke rumah Bang Ahmad dan Assalamualaikum Bang Ahmad. Iya, maaf ini Bang Ahmad ini itu. Saya habis bayang subuh ini rasanya ngantuk-ngantuk dikit gitu ya kan. Ada kopi apa gitu banyak di warung gitu. Cuman maaf ini Bang Ahmad, saya nggak punya duit ini buat beli kopinya. Nyai dulu. Ngutang dulu ya gitu ya. Gitu. Rokok juga begitu, rokok. Baik kita nggak punya rokok. Ya udah lanjut aja tuh bilang ya. Gitu. Ini jangan. Kadang-kadang kita pikirin hidup kita ya kan. Emang udah susah ya kan. Kita akhirnya bikin susah, bikin tambah susah. Nanti kalau pikiran kita pusing, dan nanti lari masuk ke hati kita akhirnya jadi gak enak, nanti timbullah penyakit. Ya, jangan gitu. Enjoy aja itu mah, enjoy aja ya. Banyak-banyak bersyukur. Sabar kita, sabar ya, sabar. Iya, jadi terus bersyukur kalau misalnya kita diberikan kelapangan oleh Allah, ya kan, rezeki, ya duit walaupun nggak tapi banyak tapi ada, alhamdulillah ya. Kopi walaupun emang gak banyak juga tapi adalah alhamdulillah buat pagi mah, ya kan. Iya, rokok kalaupun umpamanya ya enggak sampai banyak kayak yang di warung gitu maksudnya. Ya tapi alhamdulillah masih ada. Istri kita sehat, anak kita tentram ya. Udah banyak-banyak bersyukur kita ya. Cuman bersyukurnya itu harusnya kita realisasikan rasa syukur kita kepada Allah. Jangan cuma alhamdulillah. Nanti habis itu kita habis ngopi, habis sarapan kita berbuat maksiat. Jangan ya. Harusnya ngopi udah, sarapan udah ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk pukul 8. Nah, kita agungkan Allah dengan apa? Sholat duha kita kerjakan ya. Itu namanya syukur kepada Allah. Gitu ya. Kadang-kadang kita gagak ya. Ngopi habis rokok ya. Berangkatnya kemana? Ke tempat-tempat maksiat. Nah ini Allah gak suka kalau yang begini nih ya. Itu namanya bukan merealisasikan rasa syukur itu ya. Terus wanardo bil qada, dan kita harus ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Allah. Apapun yang ditentukan oleh Allah terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita, kita harus ridho menerimanya ya. Iya, dijadikan apapun kita oleh Allah, kita harus ridho gitu ya. Dijadikan RT alhamdulillah. Kagak jadi RT juga alhamdulillah. Harusnya seperti itu kita ya. Iya, maaf deh. Jadi RT mulai jadi singgungan ini. Ya. Iya, jadi apapun yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan buat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, kita harus terima dengan bersyukur. Ya, jangan banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita banyak mengeluh kepada Allah, nanti Allahnya tidak suka kepada kita. Begitu. Jadi kita harus banyak bersyukur ya, banyak ridho gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah sabar dengan bala yang Allah berikan, kita sudah syukur dengan kelapangan yang Allah berikan, kita sudah ridho dengan qada yang Allah tentukan, ya kan? Maka barulah benar kata Rasul, benarlah iman kamu kepada Allah yang mempunyai Ka'bah, gitu ya. Nah, setelah itu ubudillah, maka beribadalah atau sembahlah Allah ala ridon, atas keridoannya. Fa'ilam tastati papi sobri, maka apabila kamu tidak mampu papi sobri, maka diamlah kamu dalam keadaan sabar.
ya. Sabar, jangan mengeluh, kita sabar ya jalan. Insya Allah nanti kalau kita sabar, Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Tapi kalau misalnya kita tidak sabar, ujung-ujungnya kita ngikutin nafsu, amuk-amukan dan lain sebagainya, mencaci serapah, sumpah serapah dan lain sebagainya, nanti Allah nyampurkan kepada kita. Akhirnya makin berat ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu sabar aja, sabar. Itu mau bagaimana sih ya? Iya. Gitu. Sakit kalau misalnya emang belum Allah tentuin untuk sembuh, ya nggak bakalan sembuh kagak. Biar kata kita berobat di dokter yang paling hebat sekalipun, kalau Allah belum mau menyembuhkan penyakit kita, ya belum sembuh. Ya kita sabar aja, udah jalanin dulu. Begitu ya. Mungkin ini dengan penyakit Allah mau membersihkan dosa-dosa kita. Yang mungkin masa lampau kita sering berbuat maksiat, kita lupa kepada Allah, ya kan? Kita lupa menyembah kepada Allah, kita lupa beribadah kepada Allah, maka sehingga kita diberikan penyakit atau diberikan ujian yang begitu berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kagak sabar, mau gimana lagi kita? Ya kan? Iya. Itu emang ini apa namanya? Sesuatu terjadi itu gara-gara kita, ya kan? Iya. Penjawabnya gara-gara kita. Akhirnya terjadi seperti ini. Ya mungkin dulu di saat kita begini, kita lupa kepada Allah, kita berbuat maksiat kepada Allah, sehingga Allah memberikan kekurangan pada saat ini, ya kan? Ya sabar kita. Emang kesalahan kita tadinya, iya, iya, begitu, ya. Iya, gitu. Sabar udah. Nah, di samping kita sabar, kita juga harus bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau masih memberikan ujian, Engkau masih memberikan teguran. Ya, baik itu berupa penyakit, baik itu berupa sulit, sempit dan lain sebagainya. Berarti Engkau masih sayang, Engkau masih kenal kepadaku ya Allah sebagai hamba-Mu yang tadinya telah berbuat maksiat kepadamu, sehingga sekarang Engkau memberikan ujian, Engkau memberikan teguran, ya kan? Makanya alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan penyakit di saat hamba masih berada di alam dunia. Coba kalau bisa di alam dunia kita tidak diberi teguran oleh Allah, kita tidak diberikan ujian oleh Allah, sehingga perbuatan-perbuatan maksiat kita sampai ke bawah menghadap kepada Allah, berat kita nanti di sana. Ya, kita berat. Makanya kalau misalnya kita lagi sulit, ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesulitan kepada saya atau kepada hamba, gitu ya. Itu mudah-mudahan dengan kesulitan ini nanti di akhirat di saat menghadap Engkau, kami atau saya dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena udah diberikan sulit dalam dunianya, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita diberikan penyakit juga, kita harus bersyukur ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan penyakit sebelum aku kembali ke hadirat-Mu. Yang mudah-mudahan penyakit ini dapat mengikis segala dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat kami. Yang mudah-mudahan dengan penyakit ini, di saat kami kembali ke hadirat-Mu, kami sudah terbebas daripada perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa, ya. Dan di saat kami menghadap kepadamu, kami dalam keadaan bahagia. Harusnya seperti itu harusnya, ya kan? Jangan lagi kita mengeluh. Kita ngeluh, kadang-kadang kita ngeluh mulu ya Allah, ya kan? Ini kita ngeluh ya Allah. Ya Allah, giran sakit, giran senang lupa sama Allah. Gitu. Makanya kalau misalnya kita tidak pengen diberikan kesulitan, tidak pengen diberikan ini, lagi seneng banyak-banyak ingat Allah. Kita lagi seneng nih, badan lagi sehat, umpamanya, ya kan? Rezeki lagi lagi banyak ingat Allahnya, gitu, ya. Kadang-kadang kita begitu, kita lagi pailit, lagi sempit, lagi sakit, baru ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata kemarin waktu lagi lu sehat, Kemana baik lu? waktu lagi lapang,
Enggak, lu jarang banget ya katanya nyebut aku kata Allah itu. Ya, karena kamu menyebut akunya dalam keadaan sempit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sulit, maka aku sempitin terus. Biar kamu nyebut aku terus kata Allah begitu ya kan? Iya. Wah, berapa ya, Pak ya? Iya, makanya banyak-banyak ingat Allahnya ya. Di saat kita lagi masih sehat seperti ini, banyak-banyak ingat Allah ya. Banyak bertafakur kita kepada Allah ya. Banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Insya Allah kalau di saat sehat, di saat lapang, di saat bahagia kita banyak-banyak mengingat Allah, nanti Allah tambah tuh rezeki-rezekinya atau nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi makin enak kita hidup begitu ya. Tapi kalau misalnya kita di saat sehat, di saat lapang, di saat bahagia jarang mengingat Allah, nanti Allah kasih tuh. Kira-kira kalau misalnya dikasih sempit, ingat aku enggak nih ya? Nah, pas begitu lagi dikasih sempit, baru ingat Allah. Nah, disempitin terus Pak. Berapa ya? Sempit terus, berapa? Ingat Allah terus, jadi ingat Allah terus saja. Oh, saya ingat Allah aja. Kalau sempit terus, tapi dikasih senang aja dikit, lupa lagi. Itulah kita ya. Iya, makanya tadi kasih sempit lagi sama Allah. Itu makanya banyak-banyak kita mengingat Allah. Nah, bapak-bapak jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengen jadi takabur kita nantinya ya. Iya, sombong kita. Jangan. Jadi biar di hadapan Allah aja kita baik ya. Menurut pandangan kita mah kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tuh ya. Lalu yang kedua, Imam Ali juga menasihati wakun indan nas rojulan minan nas, dan kita diperintahkan atau dinasihati untuk menjadi manusia yang berguna bagi saudara-saudara atau bagi orang lain ya. Semaksimal mungkin apapun yang kita bisa, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, ini bisa bermanfaat untuk orang lain di samping untuk pribadi atau keluarga kita gitu ya. Punya ilmu manfaatin ilmu, punya harta manfaatin harta, punya tenaga manfaatin tenaga, punya pemikiran manfaatin pemikiran, dan lain sebagainya yang sekiranya dapat menolong saudara-saudara kita atau bermanfaat untuk saudara-saudara kita gitu ya. Saya rasa cukup. Itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan saya mohon dibukakan pintu maaf ya jika penyampaiannya ini mungkin ada sedikit kurang pas atau kurang dipahami. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Karena tadi saya lupa kaji dulu ini, jadi jelasinnya agak ribet saya jadinya ya. Iya, harus tadi saya kaji dulu tadinya ya. Jadi insya Allah. Nah, mungkin itu saja, kurang lebih mohon maaf. Sampai di sini mungkin ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Insyaallah kalau misalnya saya mampu untuk menjawab, saya jawab. Tapi kalau misalnya saya tidak mampu untuk menjawab, maka nanti akan saya jadikan PR ya. Ya, ini sampai sini cukup ya? Cukup. Iya ya. Jadi harus semaksimal mungkin Pak ya, kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Itu saja pesannya ya. Itu. Nah, sebelum kita akhiri pengajian kita pada kesempatan malam hari ini, marilah sama-sama kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bertauhid, Allah berikan cahaya ilmu, cahaya iman, dan juga cahaya keyakinan di dalam hati kita, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang malam hari ini kita dapatkan, walaupun itu sedikit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi lingkungan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radil tadang kuliah sabi sayyidina Rasulillah ya ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukabiu majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal ajimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal imani wal yaqini wal hidayah kama nawartal arda binuri syamsi wal qamari abadan abada. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah. Ya Allah, jika saat ini ada di antara kami dan keluarga kami yang sedang sakit, kami mohon angkatlah penyakitnya ya Allah, berikanlah kesembuhan untuknya ya Allah, karena hanya Engkaulah Zat yang Maha Penyembuh. Ya Allah, jika saat ini ada di antara kami yang sedang kesulitan rezeki ya Allah, kami mohon mudahkanlah dan bukakanlah jalan rezekinya ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha Pemberi rezeki. Ya Allah ya Rabb, jika saat ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu ya Allah, kami mohon kuatkanlah kami untuk mampu bertahan dan bersabar ya Allah, dan hiburlah kami dengan penuh karunia-Mu, karena janji-Mu yang tak pernah Engkau ingkari ya Allah, setelah kesusahan pasti ada kesenangan dan kemudahan. Ya Allah ya Rabb, jika di antara kami ada yang berhutang, kami mohon selesaikanlah hutangnya ya Allah, mudahkanlah urusannya dan luaskanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah, jika saat ini ada di antara kami yang sedang terjangkit benih-benih penyakit hati ya Allah, di hati kami ada sifat sombong, iri hati, hasud, dengki dan dusta, kami mohon ya Allah, bersihkanlah dan sucikanlah ya hati kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampunilah segala dosa dan hilaf kami. Jika sampai saat ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dijolimi karena kesalahan kami ya Allah, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pemurah, sucikanlah hati kami dari dosa-dosa yang samar dan berikanlah kepada kami akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih ya Allah. Ya Allah, ijabahlah doa-doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu, karena hanya kepada-Mu lah tempat kami bergantung dan tempat kami
meminta pertolongan. Allahumma ja'al jamana hajat jam'am marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'alillahumma finna wala minna wala ma'ana wala ma yatba'una sekian wala matuda wala mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asina kibatana fi umuri kulliha wa ajirna min lijid dunya wa jabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayhi ya rabbi hasani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alayhi ya rabbi hasani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alayhi ya rabbi hasani wa taraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.